A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada surat An-Nisa ayat 44, 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadillu sabila. Adakah tidak memperhatikan engkau kepada orang-orang yang diberi bagian daripada kitab? Maksudnya ahli kitab Yahudi. Mereka membeli kesesatan dan mereka menginginkan bahwa kamu tersesat daripada jalan kebenaran. Wallahu a'lamu bi'adaikum, dan Allah mengetahui dengan musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi waliyya, dan cukuplah dengan Allah yang akan menjadi pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukup pula Allah saja yang akan menjadi penolong. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalim. Sebahagian dari orang-orang Yahudi itu memutar-mutar mereka akan kalam an mawadhi'i, daripada tempatnya. Jadi kalam Allah itu dia putar-putar sehingganya menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Wa yaquluna sami'na wa asaina, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami durhakai. Wasma, dan dengarlah, bukan yang didengar, dan peliharalah kami. Memutar-mutar dengan lidah mereka dan membuat kerusakan di dalam agama. Dan jikalau bahwasanya mereka berkata, dengarlah kami dan kami mengikuti, dan dengarlah olehmu dan perhatikanlah kami, sungguh adalah lebih baik untuk mereka dan lebih pantas. Dan tetapi melaknati akan mereka Allah disebabkan kekafiran mereka itu, maka tidaklah beriman mereka sebenarnya kecuali hanya sedikit saja. Itu kira-kira arti terjemahan dari ayat tadi. Ayat itu dimulai dengan A. A itu artinya itu huruf istifham. Istifham itu maksudnya sesuatu yang menghendaki kepada jawaban. Ingat, antara pertanyaan dengan jawaban di situ terletak pikir, ya, atau ilmu. Maksudnya tidak akan mungkin suatu pertanyaan itu akan terjawab tanpa dipikirkan atau tanpa adanya ilmu untuk menjawabnya. Nah, maka justru sekaligus berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia tadi untuk banyak berpikir untuk mendapatkan suatu ilmu. Begitu pentingnya ilmu dan pengetahuan. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang menghendaki kepada berfikir, yang menghendaki kepada suatu jawaban. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pertanyaan seperti alam taro, apakah tidak memperhatikan engkau? Yang itu adalah menunjukkan kepada begitu kedudukan ilmu pengetahuan itu di dalam
Islam atau di dalam mendapatkan suatu kebenaran itu sangat penting sekali. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang pemahaman. Pemahaman itu jauh berada di atas ilmu, tapi harus melalui ilmu. Maksudnya sesuatu yang diilmui itu harus dipahami dengan benar. Ingat, apabila ilmu tidak bisa dipahami dengan secara benar, maka ilmu tidak akan bermanfaat. Nah, maka di dalam doa itu kan kita sebut sebelum mengaji biasanya kalau waktu kita panjang, zidna ilman nafi'an. Ya Allah, beri tambahan kepada kami tentang ilmu yang memberi manfaat. Berarti ada dua ilmu, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, berikutnya wafhamna, dan beri kami pemahaman tentang apa yang kami telah ilmui itu dari syariat-syariat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu saja tidak cukup, harus bisa dipahami dengan secara benar. Apalagi kalau menyangkut dengan pengamalan, pensosialisasiannya di dalam kehidupan. Itu jauh di atas itu. Jadi ketiga-tiga hal itulah yang harus sepilin di dalam untuk mendapatkan jawaban tentang apapun persoalan atau yang disebut dengan istifham kita sebut begitu tadi. Jadi ilmu, paham, dan kemudian amalan. Kalau yang tiga berjalan di dalam kehidupan, nah maka kita akan menemui suatu kebenaran dari seluruh hal yang menyangkut dengan pertanyaan yang harus kita jawab atau yang menyangkut dengan apa yang harus kita pikirkan dalam kehidupan di permukaan bumi. Nah, tetapi kebanyakan manusia hanya sampai pada mengilmui. Ya, walaupun mengilmui itu juga tanpa batas ilmu itu sebetulnya banyak yang harus diilmui. Bisa jadi di dalam bentuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tahu lafadznya, tahu katanya, tahu itu arti alih bahasanya. Itu ilmu sama sekali. Sampai-sampai kepada menghafal, sampai-sampai kepada melihat apa yang terkandung di dalam huruf-huruf, itu ilmunya sama sekali. Nah, apakah itu sudah dapat dikatakan memahami? Belum tentu. Sebab pemahaman itu jauh lebih luas daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka dalam majelis ta'lim itu jelas-jelas kita kedepankan. Kita harus mengilmui, kemudian kita harus memahami, kemudian kita harus mengamalkan. Nah, baru terjadi kewajiban yang keempat, yaitu menularkan, mentransfer, mengajarkan, dengan istilah mendakwakan. Jadi maka jadilah konteks sepilin yang tidak bisa kita pisah-pisahkan di dalam mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab seluruh masalah, seluruh yang harus dijawab di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Jadi istifham, huruf istifham itu tidak tanggung-tanggung maknanya. Ya, kita selalu itu berhadapan dengan segala sesuatu yang harus kita pecahkan, yang harus kita jawab istilahnya, yang harus kita cari solusinya. Itu yang ada di dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan intinya dari pagi sampai sore, dari lolok sampai tidur kembali, kita selalu dihadapkan oleh berbagai macam hal yang memang butuh kepada jawaban sebenarnya. Apakah itu menyangkut dengan keduniaan? Apakah itu menyangkut dengan keakhiratan? Walaupun antara dunia dengan akhirat itu tidak bisa kita pisahkan sebetulnya, tapi di dalam pandangan ilmu pengetahuan bisa. Berapa banyaknya hal-hal yang menyangkut dengan dunia yang membuat kita terlena, perlu jawaban. Berapa banyaknya hal-hal yang menyangkut dengan ke dunia, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di permukaan bumi, perlu jawaban. Nah, begitu juga hal-hal yang menyangkut dengan batin, dengan hakikat. Berapa banyaknya jiwa kita yang merasa
gelisah, tidak berketentuan, kadang-kadang segala sesuatunya sudah di tangan tetapi perlu jawaban. Banyak itu, tidak henti-hentinya kita menghadapi itu di permukaan ini. Jadi jawaban itu tidak akan bisa lahir dengan secara benar tuntas sebelum ada ilmu, paham, dan kemudian amalan. Ambil contoh. Di dalam hati kita terletak sesuatu kesusahan. Padahal kita memiliki sesuatu yang banyak. Atau banyak orang yang memiliki sesuatu yang banyak tetapi yang berada di dalam kesempitan susah. Perlu jawaban. Apa sebetulnya yang dia sedang hadapi? Harta banyak, pangkat tinggi, jabatan jadilah, popularitas tidak tanggung-tanggung, tetapi yang batinnya itu merasa resah. Itu perlu jawaban. Apa sebabnya terjadi yang semacam itu? Tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan itu. Mana mungkin ilmu pengetahuan akan menjawab, sebab ilmu pengetahuan tadi hanya akan berbicara tentang yang lahir. Boleh akan disusahkan bulan, bintang, matahari yang tak ada di tangan. Pasti sampai di situ cuma ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita lihat dengan secara hikmah, dengan hakikat, baru dapat jawabannya. Ini adalah menandakan orang yang bersangkutan itu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menyelamatkan itu Allah, yang melapangkan itu Allah, yang menyempitkan itu Allah, bukan yang dimiliki tadi. Nah, akhirnya mereka itu walaupun dia mengatakan saya punya harta, tetapi yang sebetulnya harta yang mempunyai mereka, itulah yang membuat sempit. Beda kan? Kalau kita mempunyai harta, memiliki harta, pasti harta menurut kemauan kita. Pada lahirnya memang seperti itu. Mereka punya harta, mereka punya jabatan, mereka punya pangkat dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya bukan mereka yang punya jabatan, tapi jabatan yang mempunyai mereka. Beda. Bukan mereka yang memiliki harta, tapi harta yang memiliki mereka. Bukan mereka yang memiliki dunia, tapi dunia yang sudah menguasai mereka, memperbudak mereka. Nah, itulah jawabannya. Jadi manusia yang masih ringan rasa bertuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah akan dihadapi segala macam kesempitan. Walaupun pada lahirnya mereka itu lapang nampaknya, tapi batin mereka itu adalah sempit. Coba kita balikkan. Banyak orang-orang yang susah, yang tidak memiliki apa-apa sebetulnya, tapi jiwanya itu damai, jiwanya tentram, jiwanya senang, lapang, dan lain sebagainya. Itu perlu jawaban. Mengapa terjadi yang semacam itu? Karena mereka tidak diperbudak oleh sesuatu apapun, tapi mereka mungkin diperbudak hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelapangan tadi dapat. Nah, maka akhirnya terjawab seluruh persoalan yang ada di dalam hidup. Rupanya kehidupan itu, lapang yang dicari itu tidak mungkin didapatkan melalui apa-apa, kecuali hanya melalui bertuhan kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Itu diartikan orang untuk beribadah kepada aku. Bukan salah, tetapi ringan jadinya arti ayat. Arti yang sebenarnya adalah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi manusia tidak mampu memperhambakan diri kepada Allah, dia akan diperbudak oleh selain Allah. Di saat itulah, jadi apapun mereka, apapun yang mereka miliki, mereka akan merasa sempit, resah, gelisah di dalam kehidupannya. Tapi kalau mereka tadi mampu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia tidak berpunya, miskin terlunta-lunta, kalau perlu makan sekali 3 hari, tetapi kelapangan itu dia rasakan di dalam kehidupan, kedamaian dia rasakan dalam kehidupan. Nah, perhatikanlah kehidupan kalau tidak seperti itu. Kadang-kadang orang yang di samping kita sendiri punya banyak, tetapi hidupnya puntang-panting, ya, resah,
yang mukanya tadi itu mengerut dan lain sebagainya, itu bisa terjadi karena dia sedang diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istifham itu adalah sangat banyak sekali mengandung persoalan yang harus kita jawab. Itu yang ditunjukkan oleh istifham. Khusus ayat tadi, suatu persoalan yang harus dijawab, lihatlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, khususnya Yahudi yang diberi kitab. Apa yang terjadi? Mereka tidak betah, tidak mampu untuk menjalankan kitabnya itu, untuk membenarkan kitabnya itu. Di dalam kitabnya dikatakan seorang nabi namanya Muhammad atau Ahmad yang akan lahir nanti di akhir zaman, ini sudah ada di hadapannya. Mereka tak mau mengiyakan. Ya. Dikatakan di dalam kitab mereka itu ini yang benar, itu yang tidak benar. Mereka itu tidak mau mengiyakan. Apa sebab? Karena mereka tadi sedang diperbudak oleh selain Allah. Mereka sedang diperbudak oleh hartanya. Kalau andai kata diiyakan Muhammad itu lebih seorang rasul, orang yang benar, mana mungkin Muhammad itu tidak punya harta, saya punya harta. Berarti dia diperbudak oleh harta, sehingga tidak mengiyakan kedatangan Rasul, kedatangan Muhammad SAW. Dia sedang diperbudak oleh popularitas, sehingga apa yang ada di dalam kitabnya tidak bisa diiyakan. Muhammad SAW itu seorang Rasul, seorang ikutan Nabi yang terakhir. Karena dia sedang diperbudak oleh popularitas tadi, mana mungkin dia akan mengiyakan Nabi. Kalau diiyakan Nabi, tentu Nabi yang akan berada pada posisi atas, saya akan lebih terhina. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka ukurlah untuk menetapkan siapa Muhammad SAW itu, ukurlah dengan fisik semata-mata, dengan material semata-mata. Kan ikut Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad itu orang miskin, saya orang kaya. Kan ikut Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad itu orangnya orang-orang biasa, kalau saya orang-orangnya terhormat. Kan ikut Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Mengapa? Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang dari kecilnya anak yatim, terlunta-lunta, disusukan oleh orang lain. Begitulah pandangan-pandangan yang tidak benar. Padahal yang dicari mereka kebahagiaan dunia akhirat, kelapangan, ketentraman tadi bukan di atas itu. Jadi orang kaya bisa senang kalau dia diperbudak oleh Allah, dan orang kaya akan terlampau susah kalau dia tidak diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin akan bisa senang kalau dia diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang diperbudak oleh Allah akan merasakan lebih tenang, lebih nyaman kehidupannya di permukaan bumi. Balik-balikkan ya. Jadi orang yang diperbudak oleh Allah, yang menjadi hamba Allah, jadi orang miskin lapang, jadi orang kaya lebih lapang. Nah, orang-orang yang tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau nya miskin sempit, kalau nya kaya lebih sempit. Terbalik. Ya. Jadi kuncinya apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kehidupan di permukaan bumi itu jawabannya sebenarnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah diri tadi mampu menjadi hamba Allah, maka justru pada waktu itu berusahalah semampu kita. Maka dapat yang diusahakan, gagal atau tidak dapat yang diusahakan, tujuan tadi dapat, bahagia, senang, damai itu akan dapat. Jadi sekali-kali jangan kita mengatakan selain Allah bisa membuat kita damai, lapang, atau tentram, bahagia, dan lain-lain sebagainya. Itu. Nah, maka jadilah orang itu disebut yashtaruna dhalalah. Sudah jelas-jelas kebenaran itu di hadapan mereka sesuai dengan kitab mereka sendiri, yaitu Muhammad dan agama Muhammad. Mereka tidak mau mengiyakan, maka berarti mereka itu membeli kesesatan. Nah, dan mereka menginginkan yuriduna. Apa yang mereka inginkan? Orang-orang lain, orang-orang yang telah beriman terutama sekali, hendaknya menjadi sesat.
taat kembali seperti dia. Apa artinya itu? Mereka menginginkan harus orang seperti dia. Kalau tak seperti dia, tak senang hati mereka. Yuriduna an tadillus sabil. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ayat ini itu diperuntukkan untuk Yahudi, untuk Nasara, artinya orang-orang yang diberi kitab. Kita umat Islam keturunan kitab, diberi kitab tak? Diberi. Kita punya Al-Quran. Mereka punya Zabur, Taurat, Injil misalnya. Kita punya Al-Quran. Jadi berarti ayat itu berlaku untuk kita sendiri. Banyak orang Islam tadi yang tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh kitabnya, karena dia sedang diperbudak oleh selain Allah. Apa yang disebut di dalam kitab itu mereka seolah-olah tidak percayai. Kalaupun mereka percayai tapi tidak mereka ikuti, berarti mereka itu masuk ke dalam kelompok yang dikatakan Allah tadi, membeli mereka akan sesesatan. Wa yuriduna an tadillu sabil. Berapa banyaknya itu orang-orang yang di dalam Islam itu sendiri, kalau tidak seperti mereka, salah. Lebih-lebih zaman kini kelompok terlalu banyak, masing-masing kelompok mendakwakan seperti itu. Kalau tidak seperti saya, salah. Kalau tidak seperti kami, salah. Mereka selalu itu menyandang, mengambil istilah-istilah seperti misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali itu terjadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Nah, akhirnya terjadilah pertarungan. Satu kelompok membatalkan, satu kelompok menegakkan, satu kelompok menegakkan, dan kelompok yang lain itu membatalkan. Karena di dalam hati mereka menginginkan supaya orang harus seperti dia, seperti mereka. Kalau tidak seperti mereka, itu adalah salah. Kita lihat zaman kini, yang paling menonjol kini adalah masalah bid'ah. Ya, ada orang mengatakan ini bid'ah, kelompok yang satu mengatakan ini bid'ah, lalu kelompok yang lain mengatakan itu bukan bid'ah, lalu kelompok yang lain mengatakan itu ya bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Banyak terjadi yang semacam itu. Kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kullu dalalatin finnar. Seluruh yang bid'ah itu adalah di dalam neraka. Nyo artikan kullu di situ itu adalah seluruhnya bid'ah. Yang bid'ah itu apa? Yang bid'ah perbuatan yang dibuat sepeninggal Nabi, yang tidak dibuat oleh Nabi dahulu. Itu bid'ah. Definisi mereka. Maka seluruhnya yang tidak yang dia buat selain daripada yang dibuat oleh Nabi itu adalah bid'ah. Jadinya akhir-akhirnya mereka mengatakan zikir bersama-sama tidak pernah Nabi dulu, itu bid'ah. Berdoa bersama itu bid'ah. Itu jadinya bid'ah sabar saja. Ya, akhir-akhirnya rasul-rasulnya tidak berapa orang yang akan masuk ke dalam surga. Padahal surga itu luas sekali. Seolah-olah mereka memonopoli surga. Dialah yang berhak masuk surga, yang lainnya bid'ah. Seolah-olah begitu mereka tadi memahami. Padahal kata kullu di situ bukan seluruhnya. Bisa diartikan kullu tadi tidak seluruhnya. Ada namanya di dalam bahasa Arab itu ba'at mingkul, sebahagian daripada seluruhnya. Jadi berarti kullu bid'atin tadi itu sebahagian daripada bid'ah, bukan seluruh bid'ah. Apa sebab? Karena banyak sekali yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah bid'ah yang tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Ia bid'ah. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan di waktunya melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, padahal Nabi tidak melaksanakan itu, tidak dilaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Umar itu. Nabi itu salat tarawihnya cuma 2 kali atau 3 kali menurut setengah riwayat itu. Kemudian dia tidak keluar lagi karena takut kalau nanti diwajibkan oleh umatnya sembahyang tarawih. Kemudian Umar bin Khattab lah yang menggagas
supaya ibadah tadi dijadikan ibadah malam, qiyamul lail dilakukanlah oleh Umar bin Khattab. Padahal tak lakukan dari Nabi seperti itu. Lalu Nabi Umar bin Khattab mengatakan, inilah hasanah, inilah bid'ah yang terbaik. Jadi berarti nampaknya di situ bukan seluruhnya yang tidak dikatakan dibuat Nabi itu bid'ah sesat. Walaupun itu juga dapat disebut bid'ah karena dibuat sepeninggal Nabi, tetapi ada bid'ah tadi rupanya yang dhalalah, ada yang hasanah. Sementara mereka tidak mau mengakui bahwa ada bid'ah hasanah itu. Kullu bid'atin dhalalah, seluruh yang tidak dibuat Nabi itu adalah bid'ah, seolah-olah pahamnya seperti itu mereka. Akhirnya agama menjadi sempit. Orang-orang mu'alaf misalnya yang semakin-makin merasakan kebaikan agama, akhirnya mereka begitu pahit terasa agama, murtad. Bahkan orang-orang yang telah komitmen tentang Islam itu karena terlampau banyak yang tidak dikakuk itu tidak baik, dikakuk di neraka, akhirnya ditinggalkan agama. Itu akibatnya. Jadi kita harus hati-hati mendudukkan mana yang sesat, mana yang tidak. Itulah yang terjadi, yuriduna an tadillus sabil, sesat daripada jalan. Sesat dan jalan tadi boleh jadi seperti awak hendaknya orang. Berarti tidak boleh seperti itu. Namun di dalam Islam itu sudah dibagi. Ada Islam itu yang sifatnya usuluddin, pokok agama, seperti tauhid, seperti mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tidak boleh diungkit-ungkit itu. Tapi mengenai furu agama seperti yang tadi, apakah ini bid'ah atau tidak, itu bersalahan manusia, berselisih para ulama. Nah, bukan seperti ulama ini yang betul, bukan seperti ulama itu yang betul, tapi kedua-duanya bisa jadi betul dan bisa jadi salah. Itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita harus toleran ya. Toleran tadi, kalaupun berlainan amalan yang diamalkan oleh orang dan kita, selagi akidahnya sama, kitabnya sama, yang diibadahinya sama, biarkan saja. Ya, itu baca Quran sama-sama itu bid'ah. Tunggu dulu. Karena perintahnya memang umum. Mengapa dikatakan bid'ah? Seperti misalnya fazkurullaha ainama kunta. Zikirlah, ingatlah kamu kepada Allah itu dimanapun kamu berada. Ainama kunta tadi boleh diartikan di waktu sendirian, boleh diartikan di waktu bersama-sama, boleh di waktu sunyi, boleh diartikan di waktu kita sendirian, malam atau siang. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah ya, tidak mungkin kita perpanjang pembahasannya. Jadi ahli kitab itu banyak yang membeli kesesatan. Tidak maunya meyukan apa yang ada dalam kitabnya. Nah, dan mereka itu menginginkan harus orang seperti dia, seperti mereka. Kalau tidak seperti mereka salah. Itulah musuh-musuh kamu. Allah tahu tentang musuh-musuh kamu itu. Namun jangan kamu jadikan itu masalah, problem. Karena Allah Subhanahu wa taala ada yang akan melindungi, Allah Subhanahu wa taala ada yang akan memberikan pertolongan kepada kamu. Cukuplah Allah yang akan pelindung, cukuplah Allah saja yang akan menjadi penolong. Nah, maka apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu sering memutar-mutar kalimat daripada tempatnya untuk memenuhi hasratnya, untuk memenuhi kepentingannya, sehingga alih-alihlah arti makna yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sering kita sampaikan. Kalau kita pelajari wahyu atau Al-Qur'anul Karim,